Krisan atau krisantemum berarti bunga emas. Dalam bahasa Yunani, xiros berarti emas dan antemon berarti bunga. Nama lain dari bunga krisan adalah seruni. Tanaman krisan yang kita kenal sekarang ini merupakan tanaman hibrida yang kompleks, yang bila ditanam dari biji akan terjadi segregasi genetik menjadi individu tanaman yang mempunyai warna dan bentuk yang sangat beragam. Dalam perkembangannya kini, bunga krisan memiliki daya tarik tersendiri yang menjadi salah satu pesona keindahan di Tanah Cibogo. Bahkan, itu juga menjadikan Cibogo sebagai salah satu sentra produsen bunga potong krisan. Mari kita ikuti penelusuran tim ABC Channel dalam mengobservasi salah satu dari petani bunga krisan di Cibogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Yunan. Jumpa lagi di channel kita ABC. Kita kali ini akan membahas dalam visi pertanian, bidang pertanian yang ada di Tanah Cibogo. Saya sekarang berada di sebuah greenhouse atau saung yang memang di sini produksi atau istilahnya produsen bunga potong, yaitu bunga krisan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang lebih jauh bagaimana bisnis yang menjanjikan ini, media tanam bunga potong ini bisa berkembang akan menjadi salah satu sentral perekonomian di bidang pertanian yang banyak lakoni di Tanah Cibogo ini. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang petani muda yang jagonya ahli di bidang pertanian. Lanjut kita akan menemui berbincang-bincang tentang bagaimana supaya menghadapi era globalisasi ini, namun petani-petani itu tetap eksis di masa saat ini. Nah, pemirsa, kita akan segera berbincang-bincang lebih dekat. Kita akan mengenal lebih dekat sosok petani muda yang ada di Kampung Cibogo yang berprofesi di bidang pertanian, terutamanya di bidang bunga potong. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Mang. Alhamdulillah. Punten ya. Nah, kita dari channel ABC ini sedikit bertanya-tanya mengenai profesi akangnya dengan bidang bunga potong. Boleh? Ya, kita ganggu sedikit waktunya ya. Sambil aktivitas saja, Kang. Sambil aktivitas saja. Ya. Lumayan dia akangnya. Aduh, raosan ya. Alhamdulillah nyata ada diluruskan. Oh iya teh, bunga potong naon ieu teh jenisnya, Kang? Iya teh namanya teh bunga krisan. Oh, krisan. Iya, beda-beda ieunya. Beda-beda carana. Atau emang ima juga masih baru emangnya? Iya iman namanya. Oh iya, namanya anu termasuk kami. Oh. Di satu saung ieu, Mang, bisa masuk berapa bibit ya? Iya kami dapat mah kenal 50.000. Oh, 50.000 lumayan. 50 tangkal. Oh, Pak, kita kasih Akang ya. Sudah berapa lamanya si Akang ya menggeluti bidang pertanian ya, mungkin
banyak juga lah kita dari darah muda yang cukup terinspirasi, mengingat di masa saat ini tidak banyak sosok-sosok petani muda Kangnya yang menggeluti di bidang pertanian. Nah, ini salah satunya petani muda yang sukses dalam garapannya di hal bunga potong. Ya, Kang Apip sudah berapa lama ya si Akangnya mulai menggeluti bidang krisan ya bunga potong ya? Alhamdulillah sampai waktu saya abdi tos hampir 5 tahunan lah. Oh, terus kami oke nih nya periode Kangnya alhamdulillah masa presiden mah cenah kita. Tapi Kang awal-awalnya sih Akang ya kumaha sih nya? Dina awal-awal bisa sampai 6 tahun tak bertahan ayeuna 5 tahun sampai entos minyak 6 tahun ya. Tah awal-awalnya boleh Kang bercerita lah, kita pengen tahu awal mula si Akang menggeluti bidang pertanian ya. Awal murah abdi teh yang terjun ke nanggabuan ieu abdi terinspirasi di Mamang Abdi. Soalnya Mamang Abdi kapungkur pantos damel di PT lah. Oh, jadi asana di luar gitu Di ya, luar. minyak di luar. Nah, ditanamkan di wilayah Cibogo ieu Kang. Oh. Saya. Tapi ieu Kang, ieu teh pas usia sabara usia sabara teh ieu. Dinten ieu tahun dinten kenapa kumaha ieu Kang? Di hitungan dinten itu namanya 10 dinten. Oh, iya 10 dinten. Dinten. Tah sampai dugi panen ieu sampai sabara hari eta teh? Kirang langkung 3 bulan 10 dinten. Oh, 3 bulan berarti karena 100 harinya. harian. Biasa kapanen. Oh, biasa dimulai mimiti ayeuna di penanaman sampai ke Kapanen. panen. Oh, Kang aya ieu teh bibit atau nanti proses sampai acan ieu tah. Prosesnya kumaha sih? Prosesnya kumaha wae tah? Proses ayeuna menuju sampai acan di bibit ketika dipanen gitu kumaha wae Kang tah? Aya kali itu aya orang Oh, kritik tinggal Siap. Ayo kita akan pemirsa ternyata di lingkungan wawancara mah ya. ini cukup lumayan luas, komplek semacam kompleknya, jadi bisa-bisa. Nah, kita sudah sampai di lokasi pembibitan. Terus kalau kamu jadi penuh, indukana anu ditanam padi itu teh indukana bibit-bibitna ieu lah. oh jadi awal mula sebelum tadi dibibit di media tanam langsung itu bentuknya memang semacam kayak indukan gitu Kangnya. Indukan. Ya jenis naon wae kan kalau nggak salah itu kayak 20 lebih gitu ya. Kan lebih kalau di Oh. PT-PT begitu. PT yang Nah, besar. yang di sini nih Kangnya yang ada di apa indukan di sini. Ini ada berapa jenis nih? Di sini ada 4 jenis. Apa aja itu Kang? Yang satu namanya jimla putih, Oh, jimla putih itu satu. dan jimla kuning, Jimla kuning. terus salem, terus satu lagi itu alfa. Alfa. Ini cuma 4 jenis, 4 jenis. nggak banyak-banyak. Tapi gini Kang, saya dari lihatin ini pokoknya sama semua nih Kang. Gimana sih cara bedainnya ini? Apa satu garitan ini beda atau emang ada ciri-ciri khusus tuh buat membedakan jenis-jenis dari krisan ini Kang? Untuk membedakan dari jenis satu ke jenis satunya lagi itu dilihat dari bentuk daunnya. Oh, bentuk daun. Ini dinamakan salem, Salam. Ini salem. Yang warnanya pink, Pas bunganya itu Iya. nanti berwarna pink. kan beda sama yang jimla. Kalau jimla itu daunnya agak miring. Ini boleh saya petik nggak? Ya boleh. Kita lihat biar teman-teman pada tahu. Nah, ini nih memang beda sih. Ini tadi jimla ya? Jimla oh, apa? Oh, salem. Oh, salam pink. Ini memang bisa dibedakan dari bentuk daunnya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini beda sama ini. Kalau ini apa Kang ininya? Ini jimla, Oh, jimla. jimla Tuh. putih.
Boleh dipetik lagi Kangnya. Boleh. Nah, tuh teman-teman bisa lihat ini ternyata dari bentuk daunnya itu sudah berbeda. Nah, dari sini hal yang membedakan antara jenis satu dengan jenis yang lain. Nah, oke. Nah, ini indukan ini dalam biasanya kan di apa? Dipanen atau diambil gitu. Dalam jangka berapa hari sekali? Normalnya ini 10 hari, 10 hari. kadang 1 minggu juga bisa. Oh, Cuman kalau 1 minggu itu ininya pendek. Oh iya ya, jadi batangnya masih belum panjang gitu Ya. Kangnya. Ya, kalau 10 hari ininya panjang. Contohnya inilah. Kalau Ya. 1 minggu ini Oh, pendek. 1 minggu. Nah ini 1 minggu. Ini cuma dia paling berapa senti? 3 sentian kayaknya nih, 3 sentian. Nah, ini biasa dalam seminggu dapat berapa bibit di sini? Sekali petik indukan. Ini semuanya dapat 20.000. 20.000 takar. Lumayan juga ya, bisa dalam waktu seminggu. Iya. Nah, itu kalau memang terus-terusan dalam waktu sebulan dikali 20.000 lumayan juga 80.000. Nah Kang, kita boleh lihat tadi Kak proses setelah dipetik nih, dari sini. Selanjutnya bagaimana ini prosesnya Kang? Boleh. Kebetulan di sana ada yang lagi. Kita akan ikuti lagi setelah dipetik seperti ini, bagaimana proses selanjutnya. Oke. Kita ya kan tadi di GT dibikin deh. Kalau di bumbung lah. Dibumbung, istilahnya dibumbung gitu. Dibumbung. Ada yang menyebutkan disemai dulu. Semai. Ya. Tapi ya Kang seberapa lama ya di cem-cem ini dibumbung tiap hari itu dibumbung Ini 5 hari. 5 hari. Ya. Kalau lebih dari 5 hari itu banyak yang busuk. Banyak yang busuk. Ya, jadi mempengaruhi daya tumbuhnya Iya. di tanaman ini. Nah, baik pemirsa, kita akan berbincang lebih dalam lagi tentang bisnis bunga potong ini. Setelah kita tahu dari mulai indukan dan jenis-jenisnya, bahkan proses sebelum ditanam di greenhouse, itu ternyata ada beberapa proses yang harus dilakukan hingga beberapa hari. Ini sudah bincang-bincang panjang lebar juga dari mulai awal metode penanaman, berapa hari sampai ke panen. Tadi kalau nggak salah kurang lebih 3 bulan 10 hari. Nah kita bicara di masalah pemasaran nih Kak, jenis tulisan sampai metode tadi dibumbung. Nah Kang, setelah kita tadi mulai ditanam di greenhouse, nah itu selama kurang lebih 3 bulan sampai panen itu perawatannya itu seperti apa sih agar bunga potong ini berkualitas bagus lah di pasaran? Untuk perawatan ya, kalau yang udah mahir dalam berkebun itu gampang. Kalau yang baru permulaan itu bisa dibilang sulit atau rumit. Beda-beda lah tiap Iya, orang, iya, tiap beda-beda. petani itu pasti menemukan hal yang tidak sama. Dari segi hama Kang, yang lebih cenderung ini apa saja sih dan bagaimana penanganannya itu masalah hama, dan juga apakah ada obat-obat atau cairan apa khusus untuk menangani masalah hama ini? Untuk hama dalam bunga krisan itu banyak. Ada hama ulat, ada hama trip atau sejenis kutu, ada lagi hama kupu-kupu. Oh, kupu-kupu. Tapi kalau masalah kupu-kupu kayaknya itu musiman atau memang jadi hama langganan itu? Kalau hama kupu-kupu itu musimnya kalau musim panas seperti sekarang. Ya. Nah, untuk menangani tadi ada trip, kemudian ada hama kupu-kupu, terus satu lagi tadi apa? Ulat. Ulat ya. Itu biasanya penanganannya Kang apakah sama atau memang ada trik-trik khusus gitu menangani itu? Berbeda hama, beda triknya cara pengobatannya. Lihat mah rausin hama tina waktu sonten. Margi pami waktu sonten mah hama sualiskeun hileut eta teh kaluar. Tah pami hama trip eta mah rauseunna dibasmina dina waktu siang hari menuju panas mana. Nah Kang, mulai ketinggali ya, mulai keindahannya mulai terlihat yang tadi di bibit itu ketika sudah mekar. Nah di sini kita bisa melihat nih jenis-jenis ini. Yang putih ini jenis apa Kang ini Kang? Ini
jenis yang putih yang tadi disebutkan itu jimla. Oh, jimla, ternyata jimla itu putih. Ya, yang ini kuning jimla putih, sama ini juga jimla. oh sama satu, tapi dia beda warna. Yang ini Kang yang sangat mencolok nih warnanya. Ini yang tadi disebutkan alpa. Oh, alpa, iya. Nah, Kang, kita bicara masalah harga nih Kang di pasaran. Ini penanaman tadi bisa mencapai 20.000 ya? 20.000 itu kepanen bisa berapa, hasil berapa sih itu Kang? Kalau untuk penanaman yang 20.000 itu bisa mencapai sampai 10 juta. Sampai 10 juta. Iya. Oh, berarti kalau kita kerucutkan itu harganya itu satu tangkai atau dihitung bagaimana itu? Kalau di Penghitungannya sini untuk penjualannya itu terikat, ya satu ikat itu isinya 10 tangkal. oh 10 tangkal. Satu ikat harganya jatuhnya Kang berapa itu Kang? Kalau untuk harga sekarang itu harganya di bawah standar. Di bawah standar. Oh, nah, bicara masalah harga nih Kang, ada harga standar, ada lagi di atas. Itu pengaruhnya sendiri di pasaran seperti apa itu Kang? Yang bisa mempengaruhi harga itu? Untuk pengaruh harga itu kalau istilah orang Sunda mah waktunya hajatan. Oh, musim kawin. Nah, itu bener Kang, setuju Kang. Bicara iya Kang, selama Akang tadi sudah cukup seniornya, 5 tahun bahkan sampai 6 tahun. Dari kendala-kendala apa sih Kang yang dirasakan selama menggeluti media tanam bunga potong ini, dan harapan-harapan kedepannya? Dina waktu awal mula ngebon abilah ayalah asa suka duka nama gitu, dan namin lagi usaha gitu. Ya, terus. Kedah aya untungna haruskeun aya rugina. Naik turun Kangnya dina perekonomian lah. Nah, harapan-harapan Akang ya terkait ayeuna supaya bidang usaha Kang biasa lebih berkembang, bisa lebih maju, bahkan bisa menginspirasi lah generasi muda dalam hal pertanian. Harapannya nya kam abdina mungkin harga dina yang dinormalkeun gitu. Pami dina harga obat mah kan pestisidana arawis wae, ari harga kembangna turun. Eta janten kali dina ge janten kumaha kitu nya. Asa kirang semangat tapi kami hargana awis mah kabina ge nya langkung semangat dina. Jadi berpengaruh dalam ayeuna perawatan, harga untuk meminimalisir hama tadi tetap segitu Kangnya, tapi harga jual kadang naik kadang turun. Oke Kang, hatur nuhun, kita sudah bincang-bincang panjang lebar pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan usaha Akang ya pertanian bisa berkembang, bisa lebih maju, dan bisa menginspirasi generasi muda untuk mengikuti jejak langkahnya sebagai petani muda. Kang, hatur nuhun. Ya, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam.